Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Zulkarnain Chandra Putra dari kelas C1 Hukum Pemerintah Desa dan Kelurahan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan pemerintah desa di Indonesia. Yang pertama, dari masa pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa bangsa Indonesia telah mengalami pasang surut dalam perjalanan sejarah politik di Indonesia. Dengan kehidupan sosial ekonominya, sejak kerajaan-kerajaan Mataram, Banten, Cirebon, Aceh, Deli, Kutai, Pontianak, Goa, dan yang lainnya, kehilangan kedaulatannya dan kemerdekaannya, kerajaan-kerajaan itu satu persatu menyerahkan kedaulatan politik kepada VOC. Mulai tahun 1602 sampai terbentuknya pemerintah Hindia Belanda, masih berlangsung terus menerima penyerahan-penyerahan kedaulatan kerajaan-kerajaan tersebut. Pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berkuasa dari tahun 1798 sampai Maret 1942 telah mengatur sebagian besar aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Melalui berbagai cara dan gaya nafas khas kolonialis, berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat untuk sementara waktu maupun yang dipersiapkan untuk jangka waktu yang panjang, yang telah dipastikan akan menguntungkan pemerintah Hindia Belanda, telah dikeluarkannya dan harus ditaati sepenuhnya oleh bangsa Indonesia yang saat itu sebagai hamba-hamba raja dan ratu Belanda. Tidak sedikit pula peraturan perundang-undangannya yang mengatur desa-desa atau yang semacam dengan desa. Sekalipun secara formal dan politis, pemerintah kolonial Hindia Belanda menghormati dan mengikuti serta mempersilahkan adat dan hukum. Adat berlaku dan dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi berbagai kegiatan hukum, yaitu golongan pribumi, dan sebagai dasar hukum bagi desa-desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan politik dan sistem kolonialisme. Selanjutnya, bagi suap-raja yaitu bekas-bekas kerajaan yang ditaklukkan tetapi masih diberi kelonggaran, yaitu berupa hak menyelenggarakan pemerintah sendiri atau self-destur berdasarkan hukum adatnya, dengan pengawasan penguasa Belanda dan dengan pembatasan-pembatasan atas hal-hal tertentu disebut dengan landscape. Selanjutnya, bagi desa-desa atau yang dipersamakan dengan desa, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum di luar Pulau Jawa, Madura, dan Bali mendapat sebutan Inlandse, Gemeente, dan Drop dalam HIR. Untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan kemantapan sistem kolonialisme, maka para pejabat pemerintah Belanda telah memberikan sekedar perumusan tentang sebutan Inlandsgemeente itu. Selanjutnya yang kedua, ada masa pemerintahan pendudukan bala tentara Jepang. Telah dikemukakan di atas bahwa pada bulan Maret 1942 seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda jatuh ke dalam kekuasaan militer Jepang, di mana menyerahkan kekuasaan ditandatangani di Lembaga Jawa Barat. Dengan sendirinya Jepang berkuasa atas segala sesuatunya di wilayah bekas jajahan Belanda, yaitu Indonesia tercinta ini. Pemerintah militer Jepang tidak hanya merubah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Hindia Belanda sepanjang tidak merugikan strategi Perang Asia Timur Raya yang harus dimenangkan oleh Jepang. Demikian pula, hukum adat tidak diganggu apalagi dihapus masih tetap dapat digunakan oleh bangsa Indonesia sepanjang tidak merugikan Jepang. Selama Jepang menjajah 3,5 tahun, secara formal terus berlaku hanya sebutan-sebutan kepala desa diseragakan, yaitu dengan sebutan kuco. Demikian juga, cara pemilihan dan pemberhentiannya diatur oleh Osasumo Serio nomor 7 tahun 2604 atau 1944. Dengan demikian, sekaligus pula nama desa berganti atau berubah menjadi KU atau KU. Perubahan ini selaras dengan perubahan sebutan-sebutan bagi satuan pemerintah lebih atasnya. Untuk sekedar melengkapi hal di atas, maka sebagaimana dimaklumi berdasarkan Osasumo Serie nomor 27 tahun 1942, maka susunan pemerintah untuk Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pucuk pimpinan pemerintah militer Jepang atau
yang ditandatangani Panglima Tentara ke-16 khusus untuk Pulau Jawa yaitu Gun Siriken dan Panglima Tentara kemudian disebut Saiko Shikikan. Yang kedua, di bawah Panglima ada Kepala Pemerintahan Militer disebut Gun Seiken. Yang ketiga, di bawah Gun Seiken ada Koordinator Pemerintah Militer untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan sebutan Gun Seibu. Gun Seibu atau Gun Seibu ini dijabat oleh orang-orang Jepang, tetapi wakil Gun Seibu diambil dari bangsa Indonesia. Gun Seibu membawahi residen-residen yang disebut Shuchukon. Pada masa Jepang, Kepresidenan atau Shu merupakan pemerintah daerah tertinggi. Para Shuchukon semuanya terdiri dari orang-orang Jepang. Yang keenam atau yang selanjutnya yaitu ada daerah Shu terbagi atas kota madya dan kabupaten. Yang ketujuh ada ken terbagi lagi atas beberapa gun atau kewedanan. Yang kedelapan ada gun terbagi lagi atas beberapa son atau kecamatan. Son terbagi atas beberapa ku atau desa. Yang terakhir ada ku terbagi lagi atas beberapa usaha yaitu kampung. Sekalipun menurut susunan pemerintah kepresidenan menurut pemerintah daerah yang tertinggi, berarti juga termasuk kategori penting bagi strategi militer. Namun, tentara Jepang mempunyai perhatian yang cukup terhadap desa-desa. Yang ketiga ada sejak proklamasi kemerdekaan hingga lahirnya Orde Baru. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bersamaan waktunya dengan diproklamasikannya kemerdekaan, berakhirlah suatu lembaran buku sejarah kehidupan bangsa Indonesia yang penuh dengan penderitaan dan kenistaan sejak awal penjajahan oleh Hindia Belanda dan berakhir oleh militer Jepang. Kemerdekaan membawa perubahan di segala bidang kehidupan menuju ke arah kemajuan yang telah sekian lama didambakan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengandung prinsip kejiwaan bertentangan dengan martabat bangsa yang merdeka secara dihapuskan dan diganti dengan yang selaras dan serasi sebagaimana layaknya di alam kemerdekaan. Walaupun dengan berbagai kesulitan karena situasi politik dan keamanan pada awal Indonesia merdeka belum stabil. Barulah pada tahun-tahun setelahnya pemulihan kedaulatan mulai banyak terlihat berbagai kegiatan untuk menyiapkan undang-undang yang mengatur pemerintah desa sebagai pengganti IGO dan IGOB mengalami hambatan yang tidak kecil. Akibatnya, maka hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang terdapat dalam IGO atau IGOB diatasi atas berbagai peraturan yang derajatnya di bawah undang-undang. Yang keempat, sejak lahirnya Orde Baru hingga sekarang. Sejak Undang-Undang Desa Praja dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969, sampai saat lahir berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintah Desa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1970, maka selama 10 tahun, desa-desa di seluruh Indonesia tidak memiliki landasan hukum yaitu berupa undang-undang. Selama 10 tahun itu, pengertian tentang desa diambil dari berbagai sumber baik dari peraturan-peraturan maupun dari pendapat para ahli. Pengertian desa yang didasarkan kepada undang-undang yang dapat dipergunakan sebagai pegangan atau patokan bagi sebagai kepentingan baik bagi kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintah daerah. Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam daerah kabupaten. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan istiadat setempat. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atau ada kesalahan pengucapan atau kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.